Baik, selamat malam. Sebelumnya kami dari kelompok 9 mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nah, di sini kami akan mempresentasikan judul yang kami bawa yaitu penerapan elemen project management body of knowledge pada event pencarian bakat. Nah, sebelumnya kami dari kelompok 9 ada baiknya tentu memperkenalkan diri kami sebelum mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Kevin Immanuel Kapurba, lalu teman-teman saya. Ya, perkenalkan nama saya Aditya Rizky Febrianto. Perkenalkan, saya Afsal Firdaus Agil. Perkenalkan, nama saya Andika. Perkenalkan, nama saya Randy. Dan perkenalkan, nama saya Abdurrahman. Nah, sekian perkenalan dari kami. Untuk presentasi berikutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kevin yang memberikan saya kesempatan untuk membahas pembahasan kami kali ini. Pembahasan kami memiliki beberapa topik. Yang pertama ada analisis kebutuhan pada studi kasus proyek event pencarian bakat dalam bentuk Reachability Matrix, dan pertanyaan apa yang akan kami tanyakan kepada sponsor event ini. Lalu yang kedua ada project scope statement, yang ketiga ada rancangan website, yang keempat ada rencana penyelenggaraan, yang kelima ada rencana bisnis, yang keenam ada pekerjaan outsource, yang ketujuh ada WBS, yang kedelapan ada Gantt chart, dan yang terakhir atau yang kesembilan adalah strategi validasi scope dan kontrol perubahan pada event pencarian bakat ini. Di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu analisis kebutuhan pada studi kasus proyek event pencarian bakat dalam bentuk Reachability Matrix. Nah, berikut adalah Reachability Matrix dan informasi kebutuhan yang kami susun. Di sini terdapat ID, terdapat kategori, ada juga kebutuhannya, lalu keterangan kebutuhan tersebut, dan prioritasnya. Kita lihat kebutuhan yang pertama yaitu website. Nah, website ini dia termasuk ke kategori kebutuhan teknis, di mana website harus user friendly, mudah diakses dan responsif agar pengguna mudah untuk menggunakannya. Nah, prioritas dari kebutuhan ini itu termasuk ke dalam high atau prioritas tinggi, seperti itu. Lalu kebutuhan yang kedua ada device. Device ini termasuk ke kategori teknis. Perangkat yang akan digunakan seperti laptop, perangkat komputer, kamera, dan beberapa perangkat lainnya yang nantinya akan kami gunakan selama event berlangsung. Nah, prioritas dari kebutuhan ini juga high. Lalu yang ketiga ada jaringan komunikasi. Nah, jaringan komunikasi ini termasuk ke dalam kategori teknis juga, di mana infrastruktur jaringan yang memadai untuk menunjang kami rapat online atau komunikasi di dalam jaringan. Nah, untuk prioritas kebutuhan ini sendiri yaitu medium. Lalu yang keempat ada keamanan data. Nah, keamanan data itu termasuk ke kategori teknis juga. Ini adalah pengeskripsian data yang digunakan untuk menjaga keamanan data peserta dan keamanan data pada fitur donasi, di mana prioritas dari kebutuhan ini sendiri adalah high. Lalu yang kelima adalah lokasi event. Lokasi event ini termasuk ke dalam kebutuhan teknis juga. Event harus diselenggarakan di tempat yang memadai, sesuai dan mudah dijangkau. Nah, prioritas dari kebutuhan ini itu hanya medium. Lalu di sini ada beberapa kebutuhan non teknis juga. Yang pertama ada kerjasama. Setiap anggota tim harus menjalin kerjasama yang baik agar proyek berjalan dengan baik. Nah, prioritas dari kebutuhan non teknis ini adalah high. Lalu kebutuhan non teknis setelah itu adalah komunikasi yang baik. Nah, setiap anggota tim harus menjaga komunikasi dengan ketua jurusan, sponsor, ataupun peserta. Untuk prioritas kebutuhan ini juga high ya. Lalu selanjutnya ada kebutuhan jadwal yang teratur. Kebutuhan ini termasuk non teknis juga, di mana tim harus mengatur jadwal yang efektif dan teratur. Prioritasnya medium. Yang kesembilan ada keahlian. Keahlian ini termasuk ke dalam kategori kebutuhan non teknis. Jadi setiap anggota tim harus memiliki keahlian dalam menangani masalah teknis maupun non teknis yang mungkin akan terjadi pada event ini, seperti itu. Di mana prioritas dari kebutuhan ini itu hanya medium saja.
Dan yang terakhir, kebutuhan non teknis ada responsif. Jadi tim atau panitia harus responsif dan mendengarkan masukan atau feedback dari sponsor ataupun pengguna nantinya, seperti itu. Baik, berikut adalah pertanyaan-pertanyaan apa yang akan kami tanyakan kepada sponsor event ini. Yang pertama ada, apakah fitur-fitur pada website sudah sesuai dengan kebutuhan yang diminta? Nah, pertanyaan pertama ini penting untuk ditanyakan agar kami sebagai pengembang tahu kekurangan atau kebutuhan dari pengguna pada website kami. Nah, yang kedua ada, apakah Anda memiliki referensi atau persyaratan khusus terkait keamanan data dan transaksi donasi? Yang ketiga, hasil seperti apa yang diharapkan setelah proyek ini dijalankan? Yang keempat, apakah Anda memiliki preferensi untuk waktu dan tempat yang sesuai untuk melaksanakan event ini? Nah, ada kalanya pihak sponsor lebih tahu di mana atau kapan event ini sebaiknya akan dilaksanakan. Makanya pertanyaan ini penting untuk ditanyakan. Lalu selanjutnya, apakah Anda memiliki saran atau rekomendasi tertentu untuk fitur atau elemen tambahan yang dapat meningkatkan pengalaman pengguna? Nah, ini juga penting ditanyakan apabila kiranya user atau sponsor ingin fitur tambahan. Lalu yang terakhir atau yang keenam, apa hal yang harus kami perbaiki atau evaluasi dari website dan pelaksanaan event ini nantinya, seperti itu. Oke, pada poin kedua, Project Scope Statement Event Pencarian Bakat. Nama proyek event pencarian bakat, kemudian project manajernya adalah Kevin Immanuel Ektapurba, tanggal 3 Maret 2024. Deskripsi proyeknya. Proyek ini adalah proyek yang akan menyelenggarakan event pencarian bakat di 4 tempat berbeda dan mengembangkan sebuah website yang mendukung event tersebut. Website yang akan dibuat memiliki beberapa fitur yang akan menunjang event pencarian bakat ini, seperti pendaftaran peserta, pencarian bakat, menyediakan video tutorial, donasi dan masukan kritikan dan saran pengguna. Selain itu, proyek juga akan menyusun rencana bisnis untuk mengubah proyek ini menjadi bisnis yang berkelanjutan dan menguntungkan. Kemudian ada karakteristik produk. 1. Website interaktif dan responsif dengan fitur pendaftaran peserta, penyimpanan data, fitur keamanan yang kuat, putar video dan masukan. Yang kedua, ada 4 event pencarian bakat di 4 kabupaten yang berbeda. Yang ketiga, ada rencana bisnis yang mencakup rekomendasi untuk mengubah proyek ini menjadi bisnis yang menguntungkan. Kemudian 4. Pekerjaan yang di-outsourced termasuk pembelian fitur donasi dan produksi video. Kemudian kebutuhan proyeknya. 1. Pengembangan website dengan fitur-fitur yang ditetapkan. Kemudian kedua, penyelenggaraan 4 event pencarian bakat di 4 kabupaten berbeda. Ketiga, pembelian device atau perangkat yang dibutuhkan. Keempat, produksi video tutorial. Kelima, pembayaran hosting dan domain website. Keenam, pekerjaan outsourcing untuk fitur donasi dan produksi video. Kemudian hasil kerja proyek. Website yang fungsional dan responsif dengan fitur-fitur yang sesuai dengan kebutuhan sponsor dan pengguna. 4 event pencarian bakat yang sukses di 4 kabupaten yang berbeda. Kemudian ketiga, rencana bisnis yang luas dan berpotensi dengan rekomendasi untuk mengubah proyek menjadi bisnis yang menguntungkan. 4. Dokumentasi, evaluasi, dan pengembangan website untuk proyek selanjutnya. Kemudian asumsi, partisipasi dan dukungan dari peserta, sponsor, serta masyarakat umum. Kemudian adanya ketersediaan akses internet dan perangkat keras yang diperlukan. Kemudian ketersediaan dana untuk membayar hosting dan domain websitenya. Oke, kita masuk ke topik ketiga, yaitu rancangan website event pencarian bakat. Dimana sini ada beberapa tampilan untuk website yang dibuat oleh kami. Pertama, di sini ada deskripsi dari websitenya, yaitu tampilan awal. Kedua, ada informasi jadwal untuk melihat
jadwal dari event ini. Ketiga, ada tutorial pendaftaran, yaitu sebuah video untuk yang masih bingung cara mendaftar. Keempat, ada formulir pendaftaran. Di sini adalah untuk Anda mendaftar kepada event pencarian bakat. Kelima, itu formulir kritik dan saran. Di sini bila Anda ingin memberikan kritik dan saran kepada event kami, maka Anda bisa memasukkan pada bagian ini. Dan keenam, itu donasi dan partner. Ini adalah sponsor dari event pencarian bakat. Dan jika ingin menjadi sponsor dari event ini, ya selanjutnya kita masuk ke poin 4, itu rencana penyelenggaraan event pencarian bakat. Di mana rencana penyelenggaraan event pencarian bakat ini akan dilakukan sebanyak 4 kali di tempat yang berbeda, yaitu pertama di Kabupaten X dengan tanggal 5 sampai 10 Februari 2024. Yang kedua itu di Kabupaten Y dari tanggal 4 sampai 9 Maret 2024. Selanjutnya di Kabupaten Z, yaitu dari tanggal 8 sampai tanggal 13 April 2024. Dan terakhir itu berada di Universitas SSS dari tanggal 13 sampai 19 Mei 2024. Dan event-event ini akan diselenggarakan dimulai pada bulan kedua setelah dilakukan persiapan, dan setiap eventnya akan dilakukan dalam waktu 1 minggu dengan waktu evaluasi kurang lebih 2-3 minggu untuk istirahat dan evaluasi dari event-event sebelumnya untuk melakukan perbaikan dan pengembangan agar event selanjutnya bisa lebih menarik. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin yang kelima dengan judul rencana bisnis event pencarian bakat. Langsung saja, di sini kita harus memikirkan tentang rencana bisnis event dalam pencarian bakat. Yang pertama itu aspek pendapatan kita. Misalkan kita bisa melalui biaya pendaftaran peserta, di mana para peserta itu membayar biaya pendaftaran untuk pemasukan kita. Jadi mereka yang mengikuti event harus membayar biaya pendaftaran. Selanjutnya yang kedua, penjualan tiket, di mana kita mendapati pendapatan dengan menjual tiket kepada pengunjung atau penonton yang ingin menyaksikan acara atau event yang kita buat. Selanjutnya, sponsorship. Kita dapat memperoleh pendapatan dari sponsor yang mungkin tertarik untuk berkolaborasi dalam event kita. Yang keempat, mungkin kita bisa buka donasi atau menerima sumbangan dari individu atau perusahaan yang ingin mendukung acara kita. Selanjutnya kita masuk ke aspek pengeluaran. Dalam pengeluaran kita harus memikirkan tentang gaji atau honorarium, yaitu di mana kita memikirkan biaya untuk membayar tim yang terlibat dalam proyek, termasuk project manager, anggota tim, dan konsultasi. Selanjutnya yang kedua, kita harus memikirkan pengeluaran tentang transportasi dan akomodasi, di mana pengeluaran untuk transportasi dan akomodasi tim yang bekerja di lokasi event tersebut. Yang ketiga, mungkin kita harus memikirkan tentang pembelian hardware dan software. Biaya untuk membeli perangkat keras dan perangkat lunak diperlukan untuk proyek seperti laptop dan desain. Selanjutnya kita masuk ke pengorganisasian event. Pengeluaran untuk menyelenggarakan event termasuk menyewa tempat, perizinan, dan perlengkapan acara. Selanjutnya nomor 5 kita masuk ke outsourcing, yaitu biaya untuk outsourcing pekerjaan tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh tim internal, seperti membuat website atau mungkin produksi film atau video. Baik, selanjutnya kita harus memikirkan aspek tentang strategi pemasaran, di mana kita harus menarik konsumen untuk datang ke event kita. Poin yang pertama, kita harus aktif di media sosial, seperti mempromosikan event melalui platform atau media sosial lain dengan membuat konten menarik dan berbagi informasi tentang event yang kita buat. Selanjutnya mungkin kita harus tingkatkan kerjasama untuk berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah daerahnya, terus institusi pendidikan dan
komunitas lokal untuk memperluas jangkauan promosi kita. Selanjutnya kita harus masuk ke aspek branding untuk membangun citra merek yang kuat melalui desain visual yang konsisten dan pesan yang jelas tentang tujuan dan nilai dari event. Selanjutnya kita masuk ke analisis keuangan, di mana kita harus menganalisis keuangan kita. Yang pertama mungkin kita proyeksi pendapatan dan pengeluaran harus kita pikirkan, seperti membuat proyeksi pendapatan dan pengeluaran berdasarkan estimasi jumlah peserta, harga tiket, dan biaya operasional supaya kita tidak rugi dalam event tersebut. Selanjutnya poin yang kedua, poin pemantauan. Mengidentifikasi poin-poin pemantauan kritis seperti target pendapatan yang harus dicapai dan pengeluaran yang harus dikendalikan untuk memastikan kinerja keuangan yang sehat selama pelaksanaan proyek. Selanjutnya kita harus memikirkan aspek tentang evaluasi dan perbaikan untuk mungkin event kita, kalau ingin ngadain event yang selanjutnya bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Langsung saja kita masuk ke poin yang pertama. Yang pertama, memonitoring kinerja, melacak pendapatan, pengeluaran, dan keberhasilan promosi untuk mengevaluasi efektivitas strategi pemasaran dan operasional. Terus kita harus memikirkan pembelajaran, mengidentifikasi pelajaran yang dipelajari dari event sebelumnya untuk meningkatkan perencanaan dan pelaksanaan event-event berikutnya. Terus kita harus memikirkan pengembangan berkelanjutan menggunakan informasi dari evaluasi untuk melakukan perbaikan dan pengembangan berkelanjutan terhadap proyek dan rencana bisnis. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke poin yang ke-6 dengan judul pekerjaan outsource code pada event pencarian bakat. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Ada beberapa pekerjaan yang dapat di outsource code pada event pencarian bakat. Meliputi yang pertama, produksi konten media sosial menggunakan jasa agen digital atau spesialis media sosial untuk mengelola dan menghasilkan konten yang menarik untuk platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter guna meningkatkan visibilitas dan partisipasi dalam event. Simpelnya kita harus lebih aktif dalam membuat konten supaya banyak konsumen yang tertarik sama event kita. Terus nomor 2, kita harus memikirkan pembuatan makanan dan minuman menggunakan jasa catering untuk membuat snack, makanan, dan minuman untuk konsumsi bagi para peserta dan juri serta tim penyelenggara dari event pencarian bakat. Terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang WBS pada event pencarian bakat. WBS sendiri atau Work Background Structure atau dalam bahasa Indonesianya struktur rincian kerja adalah suatu metode manajemen proyek menjadi struktur pelaporan hierarkis. WBS digunakan untuk melakukan pembagian kerja atau memecahkan tiap proses pekerjaan menjadi lebih detail. Hal ini dimaksudkan agar proses perencanaan proyek memiliki tingkat yang lebih baik. Di sini WBS yang kami buat dibagi hingga menjadi level ketiga. Di sini ada project management, pengembangan website, manajemen acara, dan produksi tutorial video. Untuk lebih jelasnya kita lihat ke tabel berikut. Ya, di sini adalah teksnya. Manajemen proyek, di sini ada inisiasi. Untuk level kedua ada perencanaan, pelaksanaan, dan penutupan. Untuk level ketiganya di sini ada dari chart dari inisiasi adalah identifikasi stakeholder, penetapan tujuan proyek. Di sini ada chart dari perencanaan dan penjadwalan proyek dan penentuan anggaran dan seterusnya. Di sini juga ada teks pengembangan website, manajemen acara, dan produksi tutorial video. Di sini ada pengumpulan persyaratan, desain, pengembangan, dan pengujian. Di pengumpulan persyaratan ada chart teksnya yaitu wawancara dengan pengguna, analisis dokumentasi,
Di desain ada desain antarmuka pengguna dan desain database. Di pengembangan ada pembuatan back end dan pembuatan front end. Di pengujian ada uji fungsionalitas dan uji keselamatan. Di sini ada manajemen acara. Tesnya ada pemesanan tempat, promosi, penyusunan logistik, dan pelaksanaan acara. Syarat dari pemesanan tempat adalah penelusuran tempat dan negosiasi kontrak. Di promosi ada pembuatan materi promosi dan distribusi materi promosi. Di penyusunan logistik ada pemesanan makanan dan minuman dan penyusunan peralatan acara. Dan di pelaksanaan acara ada pengelolaan registrasi peserta dan koordinasi acara onsite. Yang terakhir adalah produksi tutorial video. Di sini teksnya ada penulisan naskah, pemfilman, pengeditan, dan publikasi. Di mana pada penulisan naskah ada yaitu penentuan materi tutorial dan penyusunan skrip. Di pemfilman ada persiapan lokasi dan pengambilan gambar. Di pengeditan ada pengolahan video dan penambahan efek dan suara. Dan di publikasi ada cat pemasaran video dan pengunggahan ke platform online. Itu tadi adalah tabel yang membentuk dari diagram WBS event pencarian bakat yang ada saat ini. Selanjutnya kita ke materi berikutnya, yaitu Gantt chart event pada pencarian bakat. Gantt chart merupakan salah satu cara paling populer dan berguna untuk menunjukkan aktivitas, yaitu tugas atau peristiwa yang ditampilkan terhadap waktu, yang dapat menunjukkan kepada kita secara sekilas, yaitu macam-macam kegiatan, kapan setiap aktivitas dimulai dan diakhiri, dan berapa lama aktivitas yang dijadwalkan berlangsung. Ya, di sini ada Gantt chart. Ini adalah tes tadi yang di WBS, ada project management, ada website development, ada event management, dan video tutorial production. Di sini bisa dilihat ini dalam bentuk bulan. Jadi dalam satu rentang ini ada 1 bulan. Event kita ini berlangsung selama 6 bulan. Jadi di sini sampai 6 bulan. Di sini ada inisiasi, perencanaan, dan eksekusi untuk dilakukan pada bulan pertama. Monitoring dan controlling dilakukan selama 6 bulan, dan penutupan dilakukan pada bulan terakhir. Di sini ada requirement gathering, design, development, dan testing. Requirement gathering, design, dan development dilakukan 2 bulan pertama, dan pengujian akan dilakukan berlangsung hingga bulan kelima. Di sini ada event management, ada venue booking, promosi yang dilakukan 2 bulan pertama. Lalu logistik arrangement, perencanaan logistik dilakukan hingga acara selesai. Kemudian ada event execution dilakukan pada 2 bulan pertama. Yang terakhir ada video tutorial production, penulisan skrip, pemfilman, pengeditan, dan publish. Promosi itu dilakukan di bulan pertama. Ya, sekian. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian berikutnya, yaitu strategi, validasi skop, dan kontrol perubahan event pencarian bakat. Ada beberapa hal yang akan saya jelaskan, diantaranya validasi skop dan kontrol perubahan. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan adalah validasi skop. Nah, validasi skop merupakan tahap proyek yang akan mengalami validasi oleh tim inti proyek serta oleh pihak yang terlibat seperti sponsor dan pengguna. Nah, validasi ini dilakukan dengan membandingkan hasil yang telah dicapai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dalam project scope statement. Selanjutnya saya akan menjelaskan kontrol perubahan. Nah, kontrol perubahan terhadap skop akan dimaksudkan melalui proses formal yang melibatkan evaluasi dampak perubahan tersebut terhadap jadwal, anggaran, dan sumber daya lainnya. Nah, tim manajemen proyek di sini akan mengevaluasi perubahan tersebut dan memutuskan apakah perubahan tersebut akan diakomodasi atau tidak. Nah, setiap perubahan yang disetujui akan didokumentasikan secara terperinci untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek. Oke, slide selanjutnya. Kita sudah sampai pada bagian kesimpulan. Nah, pada bagian kesimpulan dapat kita tarik kesimpulan di mana pada makalah ini pemahaman terhadap elemen-elemen project management body of knowledge sangat penting untuk dipahami oleh pemangku atau penanggung jawab proyek.
Penerapan manajemen integrasi, manajemen ruang lingkup, dan manajemen waktu sangatlah penting dalam mengelola sebuah proyek yang akan dijalankan agar proyek dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan keinginan tentunya. Nah, manajemen integrasi proyek dia melibatkan banyak hal seperti koordinasi semua elemen proyek di mana agar berjalan secara efisien dan efektif yang melibatkan pengelolaan sumber daya, jadwal, anggaran, dan risiko proyek secara menyeluruh. Nah, manajemen ruang lingkup sendiri merupakan proses mendefinisikan dan mengendalikan apa yang termasuk dan tidak termasuk dalam proyek. Nah, sedangkan manajemen waktu melibatkan pengaturan jadwal proyek, alokasi sumber daya waktu, dan pemantauan kemajuan proyek secara berkala. Nah, pada studi kasus event pencarian bakat, kami sudah menerapkan nih beberapa elemen-elemen penting dari project management body of knowledge seperti identifikasi kebutuhan proyek, pembuatan project scope statement, analisis ruang lingkup proyek, di mana penerapan dari elemen-elemen project management body of knowledge pada studi kasus ini akan menunjang event tersebut sehingga berjalan dengan baik, serta website yang digunakan sebagai penunjang juga dapat berfungsi dengan efektif sehingga proyek event ini dapat berubah menjadi rencana bisnis yang menguntungkan tentunya ke depannya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, sekian hasil presentasi dari kami. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam penyampaian ataupun kekurangan dari hasil diskusi kami. Kami dari kelompok 9 mengucapkan terima kasih banyak.